Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Etika Profesi Peksos. Untuk pertemuan ke-12 ini kita akan belajar tentang prinsip pekerjaan sosial dan juga navigasi dilema etik. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Oke, untuk mata kuliah Etika Profesi Peksos dan di pertemuan ke-12 ini ada capaian pembelajarannya. Ya, yang pertama adalah mata kuliah ini mampu menginternalisasi nilai-nilai Al-Islam, kemuhamadian, Pancasila, dan juga kewarganegaraan dalam konteks personal, sosial, dan pekerjaan. Ini CPL yang pertama. CPL yang kedua, itu memiliki komitmen etika, kepekaan, dan juga kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, profesional, dan berkewirausahaan. Yang ketiga, menguasai teori, metode, keterampilan, dan nilai-nilai dalam praktek pekerjaan sosial. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, inovatif, dan juga mengambil keputusan. Nah, ini untuk capaian pembelajaran atau CPL-nya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, memahami prinsip pekerjaan sosial sebagai pedoman praktek, kemudian membedakan masalah praktek dengan dilema etik. Nah, ini nanti kita akan bahas. Kemudian menerapkan kode etik pada kasus nyata. Nah, ini nanti sebagai bekal teman-teman untuk praktek di lapangan dan juga bekal teman-teman ketika nanti bekerja. Gitu. Kemudian mengambil keputusan profesional secara bertanggung jawab. Karena di lapangan pasti banyak problem, banyak dilema etik ya. Nah, sehingga mata kuliah ini mengajarkan teman-teman bagaimana mengambil keputusan profesional yang bijak dan itu untuk kesejahteraan klien. Oke, kemudian indikator keberhasilan. Yang pertama itu adalah menjelaskan prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi konflik etika dalam suatu kasus. Nah, biasanya nanti di kasus itu akan ada beberapa konflik etik. Nah, nanti harapannya mahasiswa mampu mengidentifikasi itu. Kemudian yang ketiga, menentukan alternatif keputusan etik. Nah, ini juga penting sekali dalam praktek pekerjaan sosial. Kemudian yang keempat adalah memberikan justifikasi keputusan berdasarkan kode etik. Nah, ini indikatornya ya. Kemudian untuk metode pembelajaran, kita akan menggunakan CBL, Case Based Learning. Jadi nanti saya akan menampilkan kasus, kemudian kita akan analisis. Nah, kira-kira nanti teman-teman bisa memahami atau tidak. Nah, kita akan lihat dari case based learning tersebut. Oke, ada yang tahu kira-kira apa itu prinsip pekerjaan sosial? Individual Pak, individualisme. Individualisme, oke. Kemudian kira-kira prinsip-prinsip itu nanti dipakai untuk apa, teman-teman? Pakai untuk kita asesmen klien bisa jadi. Oke, untuk asesmen klien menggunakan prinsip-prinsip pekerjaan sosial ini. Gitu. Oke, jadi apa itu prinsip pekerjaan sosial? Prinsip pekerjaan sosial ini merupakan pedoman perilaku profesional. Jadi dalam praktek pekerjaan sosial itu ada pedoman perilaku profesional. Nah, yang digunakan Peksos atau pekerja sosial ketika berinteraksi dengan individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Jadi prinsip ini membantu pekerja sosial agar menghormati martabat manusia. Artinya memang pekerja sosial itu kita profesinya adalah profesi yang menjunjung tinggi martabat manusia. Nah, itu yang perlu dipegang oleh pekerja sosial. Karena itulah yang menjadi dasar teman-teman nanti akan bisa menjadi peksos yang profesional. Kemudian tidak merugikan klien. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun pelayanan yang kita berikan itu diusahakan tidak merugikan klien. Maka kita perlu memiliki prinsip-prinsip dalam praktek pekerjaan sosial gitu. Kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Karena hak asasi manusia inilah yang sebenarnya kita perjuangkan sebagai seorang pekerja sosial. Kenapa? Karena kalau kita berpikiran bahwa kita memberikan pelayanan itu hanya untuk membantu klien, maka kita itu memposisikan klien di bawah kita. Tapi kalau kita memperjuangkan hak asasi manusia, klien juga akan merasa
bahwa ternyata martabatnya diperjuangkan, hak asasinya diperjuangkan oleh pekerja sosial. Kemudian prinsip ini juga itu menjaga profesionalitas. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa salah satu ciri-ciri profesi yang profesional itu memiliki prinsip atau kode etik. Supaya apa? Supaya ada batasan-batasan ketika melakukan pelayanan atau memberikan pelayanan sosial kepada klien. Nah, jadi tidak sembarang memberikan pelayanan. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Kemudian kita langsung membahas tentang prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial. Nah, yang pertama itu ada penerimaan. Apa maksud dari penerimaan ini? Ini bahwa setiap individu itu mempunyai keinginan untuk diterima sebagaimana adanya, tanpa membedakan suku, agama, latar belakang sosial, ekonomi maupun budaya. Jadi pekerja sosial itu harus menerima kondisi klien apa adanya dengan latar belakang berbeda-beda ya. Artinya apa? Kalau kita melihat prinsip penerimaan ini, maka pekerja sosial itu diminta untuk tidak membeda-bedakan klien. Jadi apapun kondisi klien, kita diminta untuk menerima bagaimana kondisi klien tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Saya. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, individualisasi. Jadi individualisasi ini merupakan prinsip yang dijunjung tinggi oleh pekerja sosial. Yang dimaksud individualisasi itu seperti apa? Bahwa setiap individu itu unik. Nah, jadi teman-teman, ketika nanti berpraktek di lapangan dan juga ketika nanti menjadi seorang pekerja sosial dan bertemu dengan klien, maka teman-teman prinsipnya harus paham individualisasi. Bahwa setiap individu itu punya karakter masing-masing, keunikan masing-masing. Sehingga cara penanganannya berbeda-beda. Cara komunikasinya berbeda-beda antara individu satu dengan juga individu yang lain. Jadi misalkan ada si A dan juga si B punya masalah yang sama gitu ya. Sama-sama misalkan mengalami depresi. Tetapi cara penanganannya individu satu dengan individu yang lain berbeda. Kemudian bagaimana dia memiliki problem solving itu berbeda-beda. Sehingga pendekatan yang kita lakukan harus berbeda juga. Dan juga individualisasi, ini saya tambahkan, mereka juga punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalkan Dava, kalau ada masalah, biasanya penyelesaiannya bagaimana? Healingnya kemana ini Dava kalau ada masalah? Lebih ke olahraga sama traveling sih Pak. Lebih ke olahraga dan traveling. Oke, nah ini kan kalau Handa? Kalau saya lebih ke shopping dan makan. Mau shopping dan makan. Jadi kalau ada masalah, menyelesaikannya dengan shopping. Iya, Wah. sama kayak Tapi nggak menimbulkan masalah lagi ya kalau? Oh enggak. Asba. Kalau saya keliling Malang, Pak. Oh keliling Malang. Cari udara aja. Oh, cari udara. Jadi refreshing ya melihat pemandangan Malang gitu ya untuk rilis stres gitu. Nah, kan kita bisa lihat ya. Jadi setiap individu itu punya cara masing-masing untuk penyelesaian masalah. Nah, ini yang disebut sebagai individualisasi. Latar belakangnya berbeda, culture-nya berbeda. Dia tumbuh dari keluarga yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, ini ada non-judgmental. Maksud dari non-judgmental itu, teman-teman ketika nanti praktek di lapangan, itu kita minta di dalam non-judgmental ini kita tidak melakukan judgmental atau tidak melakukan justifikasi atau penilaian secara sepihak. Padahal kita belum tahu kondisi aslinya seperti apa. Nah, artinya apa? Kita harus benar-benar melakukan asesmen dulu. Kemudian kita tanya bagaimana kondisinya, kondisi di lapangan seperti apa, kemudian secara psikologis dia bagaimana, kondisi dengan temannya bagaimana. Kenapa kok dia itu sampai putus sekolah? Kenapa kok dia itu bolos sekolah? Jangan-jangan ada teman-temannya yang melakukan pembulian pada klien ini. Nah, sehingga kita harus melakukan asesmen dulu untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Saya lanjut. Kemudian prinsip yang keempat ini self-determination. Nah, ini saya kira ini perlu juga teman-teman pahami bahwa prinsip pekerja sosial salah satunya adalah self-determination. Nah, apa yang dimaksud di self-determination ini? Jadi ketika nanti teman-teman berada di lapangan, nah kemudian bertemu dengan klien, kemudian teman-teman sudah melakukan asesmen dan juga memberikan atau membuat perencanaan atau planning. Ketika misalkan teman-teman pada tahap planning atau perencanaan itu membuat planning, kliennya harus dirujuk ke lembaga terkait. Tetapi di sisi lain, kliennya tidak bersedia. Maka teman-teman harus melakukan diskusi dengan klien karena klien punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sampai sini ada ini yang kurang jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas semua ya? Oke.
Kemudian yang terakhir ini adalah prinsip kerahasiaan. Jadi menjaga kerahasiaan klien itu selalu menjadi prioritas sesuai kesepakatan pada proses kontrak. Nah, artinya pada saat tahapan intervensi yang kita mulai dari kontak dan kontrak ya atau engagement, kemudian ada assessment, planning, intervensi, kemudian monitoring evaluasi dan juga terminasi. Nah, itu pada saat melakukan engagement atau kontak kontrak, maka di awal itu sudah harus ada kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan klien. Namun demikian, bila dibutuhkan dengan seizin klien dan juga keluarga, pekerja sosial atau pendamping dapat mendiskusikan masalah klien dengan kolega atau supervisor untuk memberikan pertolongan sebaik mungkin pada klien. Yang dalam hal ini mengutamakan kepentingan terbaik klien dengan mematuhi kode etik profesi yang berlaku. Jadi kerahasiaan ini memang dijaga, disepakati sejak awal, tetapi dalam rangka mencapai tujuan yang baik, kita bisa kemudian berdiskusi dengan klien atau dengan supervisor dan juga dengan lembaga. Misalkan ada kerahasiaan-kerahasiaan yang ini bisa diungkap gitu. Kemudian satu hal penting dalam menjaga kerahasiaan klien adalah menyampaikan sejak kontak awal kepada klien bahwa kerahasiaannya akan selalu dijaga, kecuali apabila ada hal-hal yang dapat mengancam dirinya dan orang lain. Maka pekerja sosial atau pendamping akan membagi informasi pada pihak lain yang dapat membantunya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Jadi intinya adalah kerahasiaan ini menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang oleh pekerja sosial. Dan menjaga kerahasiaan ini bukan hal yang mudah. Begitu. Nah, sehingga di sanalah akan terlihat nanti pekerja sosial ini apakah profesional atau tidak. Apakah pekerja sosial ini mampu menjaga kerahasiaan klien atau tidak. Nah, sehingga akan terlihat peksosnya profesional atau tidak. Begitu ya. Oke, salah satu contoh misalkan ya untuk menjaga kerahasiaan itu adalah berkaitan dengan foto-foto klien. Nah, mengapa di lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, apalagi adalah klien-kliennya itu yang sensitif ya, isu-isu yang sensitif dilarang untuk mengambil gambar. Karena misalkan saja kita berada di lembaga yang menangani orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, kenapa dilarang mengambil foto? Karena apa? Karena bisa jadi keluarga itu tidak berkenan. Keluarga yang terkena ODGJ atau menjadi ODGJ itu dipublish di media sosial. Maka kita harus menjaga kerahasiaan klien dan juga kita harus menghormati hak martabat dari keluarganya juga, klien dan juga keluarga. Begitu. Maka disinilah pentingnya menjaga kerahasiaan. Dan menjaga kerahasiaan ini juga akan memperlihatkan apakah Peksos ini merupakan profesi yang profesional atau tidak. Nah, sehingga ini sangat krusial sekali menjaga kerahasiaan klien. Jadi saya sambil berdiri ya. Kemudian ini ada dilema etik. Kira-kira kalau dilema itu apa sih? Kebimbangan. Bimbang kenapa? Pilihan. Memilih. Iya. Milih apa ini? Keputusan. Atau mengambil keputusan. Nah, berarti bimbang memilih dua hal ya. Contohnya bimbang apa, Dava? Waktu Antara contoh kalau mau makan bakso atau makan mie ayam. Oh ya, apalagi kalau yang diajak makan bilangnya terserah gitu ya. Nah, jadi bimbang untuk milih makanan saja udah bimbang gitu ya. Oke. Apalagi kira-kira bimbang apa lagi? Bimbang apa, Asbel? Shade lipstick mau warna yang ini apa ini? Oke, memilih lipstick. Nah, itu ya, memilih lipstick. Ini warnanya kok bagus-bagus semua gitu ya. Jadi sebenarnya dilema etik itu apa sih? Dilema etik ini adalah kondisi di mana praktisi itu harus membuat dua pilihan. Nah, dua pilihannya itu apa? Pilihan di antara dua nilai atau prinsip yang saling bertentangan. Nah, di mana keduanya itu memiliki dasar kebenaran yang kuat. Nah, begitu. Jadi, betul disampaikan teman tadi. Jadi, bimbang itu karena ada dua pilihan, sehingga mau milih yang mana, gitu ya. Nah, ternyata pada
saat kita berpraktek di lapangan, ternyata praktisi itu juga sering mengalami dilema pada saat mau mengambil keputusan mana yang kira-kira tepat gitu ya. Dan itu keputusan yang baik untuk semua pihak, tidak merugikan klien. Kemudian kita juga mengedepankan prinsip-prinsip profesi kita. Nah, ini saya ambil contoh kasus. Jadi ini yang bimbang antara apa? Kerahasiaan dan juga perlindungan. Kita mau jaga kerahasiaannya atau memberikan perlindungan gitu ya. Jadi ini dalam konteks kasus KDRT di Indonesia. Jadi ternyata kalau kita lihat kasus-kasus KDRT di Indonesia ini ternyata angkanya cukup tinggi. Nah, itulah yang menjadi salah satu penyebab perceraian di Indonesia itu tinggi. Karena banyaknya kasus KDRT. Ini ada kliennya itu perempuan. Kliennya ini mengalami KDRT dari suaminya. Nah, kemudian datanglah Peksos untuk memberikan pelayanan kepada klien. Nah, ini kebimbangannya apa? Nah, ini ada klien itu meminta rahasianya itu dijaga. Jadi tidak ingin kasus yang dialaminya itu diketahui oleh banyak orang. Bahkan tidak mau kasusnya ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Klien minta dijaga kerahasiaannya. Tetapi di sisi lain, kasus KDRT yang dialami ini sudah berujung mengancam nyawa dari klien tersebut. Nah, tadi kita baru membahas tentang self determination, kan? Hak untuk menentukan nasibnya. Kemudian kita membahas tentang prinsip kerahasiaan. Klien diminta menjaga atau dijaga kerahasiaannya. Kemudian kita juga ingin menerapkan prinsip self-determination atau hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, tetapi di sisi lain, nyawanya itu terancam, gitu ya. Kira-kira kalau menurut teman-teman, dari kasus ini, itu apakah teman-teman akan tetap menjaga kerahasiaan kliennya, gitu, atau tetap membawa kasus ini kepada pihak yang berwajib, karena kita ingin menyelamatkan nyawa dari klien tersebut. Mungkin ada yang ingin berpendapat. Kalau dari POV saya mungkin tetap harus menjaga kerahasiaan klien sih Pak. Kan dari yang dijelaskan tadi self determination kan tadi klien berhak menentukan nasibnya sendiri. Jadi apa yang sudah disetujui sejak awal tadi kita harus bertanggung jawab untuk memegang itu Pak. Kan ini etika kerja sosial kan Pak. Oke, jadi karena tadi saya menyampaikan ya di awal itu bahwa ketika dalam kontrak kerja atau kontrak dengan klien, itu kan kita sudah ingin menerapkan kerahasiaan tadi ya, menjaga kerahasiaan klien. Sehingga menurut Dava, kita tetap menjaga kerahasiaan klien, meskipun itu mengancam nyawanya. Begitu ya? Iya. Kembali lagi ke self-determination tadi. Ya, karena juga punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Begitu. Oke, yang lain mungkin punya pendapat lain. Kalau saya sih lebih mengutamakan keselamatan Pak, yang dimana keselamatan itu poin tertinggi. Jadi kalau kerahasiaan kan kita bisa mengkomunikasikannya dengan keluarga dulu, atau dengan, kan Peksos nggak bekerja sendiri, ada subset lain seperti kepolisian dan lainnya. Kita bisa meminta organisasi itu untuk menyembunyikan itu dulu gitu Pak. Jadi tetap mengutamakan keselamatan klien. Oke, artinya bisa jadi ya, kenapa klien itu ingin dijaga kerahasiaan, mungkin ada beberapa hal. Jadi kan kita harus mempertimbangkan banyak hal ya. Misalkan, kenapa kalau misalkan nanti ternyata kasus ini dibawa ke kantor polisi misalkan, kemudian suaminya ini menjadi pelaku, kemudian suaminya di penjara misalkan, maka istrinya berpikir nanti bagaimana kehidupan istri dan juga anaknya ini, begitu kan? Ini kan beberapa pertimbangan ya. Tetapi kalau Anda memilih, ya kita harus melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Kenapa? Karena kasus ini sudah mengancam nyawanya. Karena yang harus diselamatkan pertama adalah nyawa. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana solusinya, begitu ya. Jadi memang dilemanya ini dilema antara menghormati hak klien atau melaporkan demi melindungi nyawa atau protection of life dari kliennya itu. Kemudian case yang kedua. Kasus yang kedua ini self determination lagi versus welfare atau kesejahteraan. Jadi hak untuk menentukan nasibnya sendiri versus kesejahteraan. Jadi ini kasusnya
ada anak jalanan yang dia itu tinggal di bawah jembatan. Nah, kemudian dari pihak Peksos itu menyarankan anak jalanan ini untuk direhabilitasi di lembaga rehabilitasi atau di UPT rehabilitasi. Nah, di sini kita ingin menerapkan prinsip-prinsip tadi. Si anak jalanan ini memilih untuk tinggal di bawah jembatan. Tetapi Peksosnya ini menyarankan untuk dibawa ke tempat rehabilitasi. Nah, kira-kira menurut teman-teman gitu ya, apakah kita akan memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap tinggal di bawah jembatan dengan berbagai resiko, atau kita bawa ke lembaga rehabilitasi untuk kita sejahterakan di sana? Di sisi lain, ada prinsip self-determination untuk menentukan nasibnya sendiri. Kalau menurut saya, kita tetap membawa anak itu untuk diambil, ditaruh di tempat pusat rehabilitasi, karena kan ini konsepnya juga dia masih anak-anak. Kita juga masih bisa melakukan pendampingan kayak terkait nanti itu kalau semisal kamu tetap ada di bawah jembatan itu, nanti itu resikonya itu gini untuk kedepannya. Berfokus ke kesejahteraannya sih Pak, menurut saya. Ya, berarti fokusnya adalah ke kesejahteraannya dibandingkan, tapi kan kalian punya hak untuk menentukan nasibnya, gitu. Tapi kan kita juga fokus utama juga memberikan yang terbaik untuk si klien ini, dan ini konteksnya juga kan anak jalanan, jadi mungkin dia juga dari orang tuanya juga mungkin kurang mendapatkan perhatian seperti itu. Nah, di situ kita memberikan pendampingan di pusat rehabilitasi itu tadi, menurut saya Pak. Oke, bagus. Yang lain, ada pendapat yang lain? Kalau saya berseberangan Pak dengan pendapat Dewi, karena ketika anaknya kan diambil itu kan kalau ada orang tuanya berarti kita nyulik dong gitu. Oke. Kita nyulik anaknya itu tadi kan, semisal anak ini masih ada orang tuanya. Nah, kalau dari saya ini kita sebagai Peksos mendatangi dulu terkait latar belakang anak ini masih ada keluarga atau tidak. Kalau masih ada itu kita turun lapang, kita memberitahu atau bukan sosialisasi sih, tapi kayak memberikan arahan, saran kayak ini anak ini harus begini-gini. Terus kalau semisal dari anak ini kok tidak ada keluarga, kita bisa kayak nyamar itu namanya. Pokoknya turun langsung ikut ke anak-anak ke dalam kegiatannya. Terus kegiatan anak ini kayak gini ternyata. Terus perlahan mendekati, diberi arahan, kok kamu dengan kegiatan kayak gini mendapat uang berapa, terus kamu mikir ke pendidikan atau enggak, kayak gitu-gitu. Terus pokoknya merujuk nanti biar anak ini bisa ikut sama kita gitu. Oke, berarti ujungnya tetap ikut dengan kita. Ya. Nah, intinya sampai kita ini kan memberikan arahan untuk anak ini gitu, biar bisa paham gitu nanti untuk kedepannya harusnya kayak gimana, kayak gitu. Oke. Jadi intinya kalau Nanda itu lebih memilih anak tetap tinggal di jalanan sambil kita itu memantau bagaimana perkembangan anak, begitu ya. Kemudian pelan-pelan kemudian diberikan pengertian gitu. Nah, tetapi di sana memang kita tidak melanggar self determination tadi, gitu ya, atau hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, jadi ini ada dua kebimbangan ya, self determination dengan juga kesejahteraan. Kalau Dewi lebih memilih untuk memberikan kesejahteraan, kalau Nanda lebih memilih ke self determination, gitu. Oke, ini dan itu memang kondisi yang sering dialami oleh pekerja sosial di lapangan. Nah, hal yang membuat mereka itu dilema. Nah, sehingga pengambilan keputusan menghadapi dilema etik itu ada dua ya. Ada ethical rule screens dan juga ethical principle screens. Nah, apa sih maksud dari kedua rekomendasi ini? Oke, ini yang pertama itu adalah ethical rule screens. Jadi ethical rule screens ini misalkan di sini ya, di sini ada persoalan etik. Jadi Peksos mengalami dilema etik. Nah, ketika mengalami dilema etik, apa yang harus dilakukan? Peksos harus periksa kode etik atau kode Peksos. Apakah telah mengatur persoalan etik yang dihadapi atau belum? Jadi dahulukan kode etik Peksos sebelum nilai pribadi. Artinya kita akan melihat kode etiknya itu sudah ada atau belum ketika kita mengalami dilema. Kalau yang pertama tadi, antara menjaga kerahasiaan atau memberikan perlindungan atau mengutamakan nyawa. Kalau di kode Peksosnya sudah ada, maka kita harus menjalankan
kode Paxos tersebut. Begitu. Nah, jadi ketika ini periksa dulu, kemudian yang pertama, kalau persoalan sudah diatur, ikuti kode etik Paxosnya. Kalau ternyata belum diatur, maka ikuti ethical principle screen. Ini yang dimaksud ethical principle screen itu apa? Nah, jadi kalau sudah ada ikuti kode etik, kalau belum ada ikuti ethical principle screen atau EPS. Nah, EPS itu apa? Nah, kita menganut pada piramida Dolgov. Jadi ethical principle screen ini artinya apa? Jadi yang paling atas adalah yang paling utama kita perjuangkan. Kalau melihat ini, maka yang pertama apa? Protection of life. Nah, jadi kalau tadi kasus KDRT, kliennya minta dijaga kerahasiaan, tetapi hal tersebut mengancam nyawa klien, maka kalau melihat piramida Dolgov ini, yang kita utamakan adalah protection of life. Jadi mengutamakan keselamatan nyawa. Jadi meskipun kita melanggar kerahasiaan, yang harus pertama kita lakukan adalah menyelamatkan nyawa dari klien tersebut. Meskipun kita melanggar kerahasiaan yang diminta oleh klien dengan berbagai ini ya nanti penjelasan, pemahaman kepada kliennya, begitu. Kemudian yang kedua, tadi ada kasus anak jalanan yang tidak mau dibawa ke lembaga atau UPT rehabilitasi atau panti gitu ya. Nah, maka kalau melihat ini gitu, kita kira-kira menjaga protection of life nggak kalau membawa anak ke lembaga? Itu protection of life sih Pak kalau Yeah. saya. Apalagi kan itu kan termasuk rentan ya di bawah Betul. jembatan. Sedangkan kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bawah jembatan, mungkin roboh ataupun banjir kan bisa gitu. Betul. Jadi kalau di bawah jembatan ini banyak resiko ternyata ya. Kalau kita analisis kan kalau orang tinggal di bawah jembatan, ini resiko tadi jembatannya bisa roboh, strukturnya nggak bagus gitu ya. Kemudian bisa juga ada bencana di sana. Dan itu tidak tahu kapan bencana terjadi kan gitu. Tiba-tiba misalkan ada banjir bandang dan anak tersebut tinggal di bawah jembatan. Nanti dia bisa jadi korban bencana. Nah, sehingga ini juga termasuk kita melakukan protection of life juga pada klien. Maka dari itu, dari pilihan tadi, apakah mengikuti klien ya untuk tetap tinggal di bawah jembatan atau dirujuk ke lembaga ini, maka kalau melihat dari piramida Dolgov ini, maka solusinya bagaimana? Lebih ke protection of life. Ya, dibawa ke lembaga. ya, dibawa ke lembaga rehabilitasi sosial. Nah, kalau dibawa ke lembaga rehabilitasi sosial, kita melakukan protection of life, gitu ya. Kemudian kita juga akan memperhatikan bagaimana kesejahteraan dari anak jalanan tersebut, diberikan hak pendidikan, kesehatannya juga diperhatikan, kemudian juga mendapatkan kasih sayang dari pengasuh-pengasuhnya, orang-orang yang ada di sekitar OPT tersebut, kemudian secara psikologis juga akan diperhatikan. Kemudian secara spiritual juga akan diperhatikan juga di UPT rehabilitasi sosial, begitu. Jadi kalau melihat piramida ini, yang utama adalah protection of life, yang kedua itu social justice, self determination itu ternyata ketiga, gitu ya. Self determination ternyata di bawahnya protection of life. Least harm ini mengurangi resiko ya. Kemudian quality of life, privacy and confidentiality. Ternyata kerahasiaan itu letaknya hampir di bawah ya. Nomor 2 dari bawah. Begitu kalau melihat piramida Dolgov ini. Artinya banyak hal yang ternyata itu poinnya itu jauh di atas privacy atau confidentiality atau kerahasiaan. Begitu. Memang kerahasiaan tetap harus kita jaga, tapi kalau sudah menyinggung masalah nyawa, maka kerahasiaan bisa kita kesampingkan dulu. Itu karena kita mengutamakan keselamatan nyawa dari klien, begitu. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini nanti bisa bermanfaat ya untuk kedepannya dan nanti bisa dipraktekkan pada saat teman-teman melakukan praktek di lapangan dan juga nanti menjadi pekerja sosial, gitu.
Baik, terima kasih dari saya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan.